saya menganggap Direktur PDM Kabupaten Halmahera Utara ini gagal. Saya harus bilang bahwa dia gagal. Pelayanannya kurang bagus, kita harus terima dan kita akan berupaya untuk menindaklanjuti itu. Contohnya di Desa Kota Jaya itu kan dengan ruko itu normal, Kota Jaya yang mungkin elevasinya lebih tinggi, dan saya terus terang mungkin ada agak minus komunikasi dengan operator saya yang di Desa Ruko. Ya, tapi Pak, faktanya di lapangan sebagian juga, bahkan sebagian besar juga ruko belum ada pelayanan yang maksimal juga Pak. Kalau ruko sudah, buktinya dari kalau kita lihat dari hasil pengecekan meter, angka-angka meter itu semuanya naik, tidak ada yang dikatakan beban. Kalau beban itu kan berarti orang tidak ada pemakaian air, di meter semua naik. Jadi hanya Desa Kota Jaya Pak ya? Jadi Desa Kota Jaya. Jadi setelah tadi ada pertemuan dengan masyarakat yang mungkin dalam kesempatan itu saya tidak sempat hadir, kepala bagian saya yang hadir. Jadi setelah balik dari pertemuan itu kita langsung membentuk tim. Jadi timnya sudah dibentuk, mulai besok mereka sudah bekerja merubah jaringan di Desa Ruko dan Kota Jaya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, walaupun tidak sesuai hasil yang tapi ada perubahan lah dalam pelayanan air khususnya di Kota Jaya. Itu ada yang terdampak sampai 1 tahun lebih. Pertanyaannya, apakah ini dikatakan karena alasan mesin? Sementara kalau dibilang mesin, kenapa orang ruko dapat sebagian besar? Ada masyarakat yang ada di Kota Jaya sana terdampak. Kemarin ada wartawan datang minta kalau boleh saya komentar berkaitan dengan masalah yang ada di kampung. Saya bilang masalah air, bisa naik. Dia yang saksikan, saya kasih tunjuk meteran-meteran yang orang mungkin air terjalan kok cabut meteran itu supaya air di jalan ini. Jadi itu, ini Bapak Herdi, orang sampaikan. Saya pernah bilang di masyarakat, kenapa mau tersampaikan ke Herdi dengan masalah ini? Matong sampaikan pada dia cuma marah peturang kok. Itu informasi dari masyarakat. Jadi harapannya apapun informasi, saya rasa kritik dari masyarakat berkaitan dengan air ini, masalah air ini, tolong jadikan sebagai bentuk semangat untuk Bapak Herdi terutama. Bapak Herdi di sini kan adalah pergumulan kita orang. Orang meminta kalau boleh Pak Direktur, orang ruko, mungkin dengan pendekatan moral, pendekatan keluarga, pendekatan anak kampung, yang kemudian dia bisa lihat situasi di kampung di sini. Tapi ternyata sama saja. Entah saya tak tahu lebih ke dalam, tapi yang setiap tahun diskusi dengan Herdi selalu menyampaikan hal yang sama. Ada 2 masalah saja, mesin, kemudian orang yang jaga buka-buka keran. Setelah konfirmasi dengan pihak yang lain di waktu itu dan Pak Wardi juga pernah saya diskusi, kemudian waktu itu yang disampaikan mesin normal. Masalahnya apa ini sebenarnya? Informasi lagi ketika muncul, bagi sementara air semua jadi sampai Partai Golkar ke warna. Bahkan ada mungkin sampai hari ini semua jadi sampai dengan Partai PKB so hijau lagi. Tuh tahu ke depan akan dia mau jadi Partai P3 kapan semua babiru sekali. Ini yang sebenarnya yang butuh terang. Ini kapasitas dua bak ini dia kan sangat luar biasa sebenarnya ini. Kalau mau bilang kata mau pembagian air kasih naik kasih bagi juga kan bapak lebih tahu. Air tidak jalan, kenapa dilakukan pemasangan? Mungkin nanti saya proses tindak lanjut di operator saya yang di Desa Ruko. Baik, jadi terkait dengan pembahasan tadi juga dibahas terkait dengan kemampuan daya tarik air yang
tidak lagi sesuai karena kapasitas yang masang air ini lebih banyak, Pak. Iya, Kira-kira benar. bagaimana? Itu kira-kira jalan keluarnya nanti mulai mungkin kita sudah harus berpikir kayaknya memang agak terlambat, tapi kita coba memulai untuk mencari sumber alternatif, sumber yang baru. Contohnya mungkin tadi ada laporan dari staf saya bahwa ada informasi dari masyarakat ada satu sumber yang 10 kilo jauh dari desa Ruko. Kita akan coba survei dan datanya kita akan coba bawa ke provinsi di PU Cipta Karya Provinsi. Kira-kira kapan itu, Pak? Mungkin dalam sehari dua, Pak. Sehari dua, ya? Sehari dua kita sudah coba secepatnya. Untuk kondisi air pump di desa Ruko dan Koko Tajaya saat ini bagaimana, Pak? Iya, untuk kondisi air di dua desa itu, Ruko yang berdampingan dengan Kota Jaya. Di Ruko itu memang sampai sekarang masih normal, air tidak ada permasalahan. Cuma yang jadi permasalahan adalah di Kota Jaya. Karena kalau dilihat secara grafik, elevasi, itu Kota Jaya lebih tinggi sedikit dari desa Ruko. Makanya tekanan air hampir pelan, boleh dikatakan kadang-kadang tidak bisa sama sekali untuk naik ke Kota Jaya. Ini adalah bagian kemanusiaan, tidak ada yang lain. Saya jujur, saya berdiri di sini, saya menikmati air. Air itu jalan lancar terus Pak saya, Pak. Saya jalan terus. Tetapi kan kasihan warga yang ada di sini, sampai keluar sepuluh orang tua ini. Bacuti harus di media, harus dikali dalam situasi darurat kesehatan nasional internasional lagi. Tetapi dengan keadaan itu apa boleh buat? Harus mandi rame-rame ke sana. Dengan situasi penculikan anak, 20 anak nanti ke sana. Ini yang menjadi pertimbangan dasar bagi kita orang untuk bagaimana caranya agar supaya barang ini jangan lagi. Memang tong tahu mesin pasti akan dia rusak, tetapi janganlah terlalu sama dengan hari inilah. Kalau dia rusak pun dia rusak terus, sementara yang lain dapat kebagian, sementara yang lain juga terada, kan repot juga. Maka daripada itu, saya dengan beberapa teman-teman berdiskusi bahwa ini ketika dengan permasalahan mesin, dengan permasalahan teknis yang lain terjadi, kemudian pihak PDM yang tidak terlalu merespon secara baik, saya menganggap Direktur PDM Kabupaten Kalimantan Utara ini gagal. Saya harus bilang bahwa dia gagal. Dan kalaupun itu bisa, saya akan bicara nanti di media. Kalau boleh, Direktur PDM itu harus dicopot karena tidak berhasil untuk melayani rakyat. Kita juga Ruko dan Kota Jaya adalah bagian rakyat Kalimantan Utara. Kita juga butuh air. Selain masyarakat kota, selain bapak-bapak yang juga adalah bagian dari kita orang masyarakat Kalimantan Utara. Bapak-bapak luar biasa hari ini datang. Harapannya di situ. Kalau boleh, lihat peristiwa yang ada di sini. Jadi mungkin itu hal-hal yang prinsip yang perlu saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah informasi, kemudian itu bisa ditindaklanjuti. Mohon maaf apabila bahasa kata yang saya tuturkan tadi itu bisa menyinggung perasaan dari bapak-bapak sekalian, tetapi itulah keresahan, kepedihan yang selama ini saya merasakan. Saya tahu Herdi juga alami hal yang sama sebelum dia menjadi seorang pegawai teknisi di PAM di Desa Ruko dan Kota Jaya. Dia juga pernah rasakan pada waktu itu mandi di Mede, mandi di Loba, mandi di Bubu Delau. Karena itu soal kemanusiaan, mari kita sama-sama untuk jaga dan kemudian diatur sebaik mungkin supaya masyarakat itu bisa menikmati air seperti masyarakat yang lain. Mungkin demikian, terima kasih, dikembalikan.